Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Yato, ada Alvan, Krisdewi, Ulan, dan juga Nisa. Berikut pemaparan materi dari kelompok 6. Pengertian e-commerce. E-commerce merupakan kegiatan bisnis yang dijalankan secara elektronik melalui suatu jaringan internet atau kegiatan jual beli barang atau jasa melalui jalur komunikasi digital. Menurut Kotler dan Armstrong, e-commerce adalah saluran online yang dapat dijangkau seseorang melalui komputer yang digunakan oleh pebisnis dalam melakukan aktivitas bisnisnya dan digunakan konsumen untuk mendapatkan informasi dengan menggunakan bantuan komputer yang dalam prosesnya diawali dengan memberi jasa informasi pada konsumen dalam menentukan pilihan. E-commerce menurut Lauden adalah suatu proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis. E-commerce menurut David Baum merupakan suatu set dinamis, teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Sejarah e-commerce. Pada tahun 1994, e-commerce pertama kali diperkenalkan ketika banner elektronik digunakan sebagai media promosi dan perikanan. Awalnya, perdagangan elektronik kegiatannya hanya sebatas mengirimkan dokumen pesanan dan invoice secara elektronik. Kemudian tahun 1998 sampai tahun 2000, yang akhirnya banyak bisnis di Eropa dan Amerika Serikat yang mengembangkan perdagangan elektronik melalui World Wide Web atau HTTPS. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis e-commerce. Jenis-jenis e-commerce meliputi business to customer, business to business, customer to business, customer to customer, customer to administration, business to administration, mobile e-commerce, social e-commerce, local e-commerce, dan online to offline. Selanjutnya kita akan membahas tentang komponen e-commerce. Komponen e-commerce meliputi manusia yaitu pihak yang terlibat secara langsung dalam perdagangan elektronik, yaitu penjual produk atau jasa dan konsumen. Yang selanjutnya, kebijakan publik. Kebijakan publik adalah kebijakan pemerintah yang mengatur transaksi dalam perdagangan elektronik. Kebijakan publik ini bisa berupa kebijakan pajak atau kebijakan perlindungan konsumen. Selanjutnya, pemasaran dan periklanan. Yang keempat, layanan pendukung, dan yang terakhir tentang kemitraan bisnis. Pihak-pihak yang terlibat dalam e-commerce. Yang pertama, penjual produk atau jasa. Yang kedua, konsumen atau pembeli. Yang ketiga adalah acquirer, yaitu pihak perantara pembayaran. Yang keempat, issuer adalah badan penyedia kartu kredit. Yang kelima, certification authorities adalah sertifikat penjualan yang dikeluarkan oleh pihak penyedia kartu kredit untuk merchant atau penjual. Jasa ekspedisi itu jasa pengiriman barang. Yang terakhir tentang mekanisme e-commerce. Mekanisme e-commerce kalian bisa melihat dari gambar ini ya. Dimulai dari si penjualnya itu melakukan promosi dengan memasang iklan produknya di toko online. Ketika pembeli atau konsumen tertarik terhadap barang yang diiklankan di dalam e-commerce, pembeli akan melakukan transaksi dan melakukan pembayaran, baik itu bisa secara langsung atau COD atau melalui kartu kredit. Setelah melakukan pembayaran, si penjual itu akan memproses pesanan. Dalam memproses pesanan ini, di dalamnya penjual juga akan mengemas barang
sehingga siap dikirim ke pembeli. Setelah memproses pesanan, si penjual akan mengirimkan barang yang dibeli konsumen ke pihak jasa pengiriman barang atau ekspedisi. Tahapan terakhir, si jasa pengiriman barang atau ekspedisi itu tadi akan mengirimkan produk yang dipesan oleh pembeli ke tempat pembeli. Selanjutnya, elemen e-commerce. Secara strategis, ada 3 domain besar yang membentuk komunitas e-commerce, yaitu proses, institusi, dan juga teknologi. Proses yang terjadi dari berbagai macam aplikasi e-commerce kurang lebih sama, yaitu pemasaran, penjualan, hutang, pelunasan, dan juga dukungan. Elemen kedua yaitu institusi. Salah satu prinsip yang harus dipegang oleh perusahaan e-commerce adalah menerapkan prinsip asas internetworking, di mana sebuah perusahaan harus bekerja sama dengan institusi-institusi yang ada karena perusahaan tidak bisa berjalan sendiri. Contoh misalkan perusahaan dagang. Untuk menjalankan prinsip-prinsip perdagangan elektronik, perusahaan dagang harus bekerja sama dengan supplier atau pemasok, penyedia jasa keuangan yaitu bank, dan juga customer atau konsumen. Kemudian teknologi informasi atau koneksi. Secara operasional, faktor infrastruktur teknologi informasi akan sangat menentukan tingkat kinerja dari e-commerce yang diinginkan. Ada 3 jenis koneksi yang biasa dipergunakan. Yang pertama adalah intranet, yaitu bagaimana menghubungkan semua sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan. Kemudian extranet. Extranet tidak lebih dari menghubungkan 2 intranet, dikarenakan adanya hubungan kerjasama antara 2 lembaga atau lebih. Kemudian internet, ini yang biasa kita gunakan. Internet adalah gerbang menuju dunia maya, di mana produsen bisa dengan mudah berhubungan dengan calon konsumen di seluruh dunia. Selanjutnya, dimensi keamanan e-commerce. Dimensi keamanan e-commerce ada autentikasi, integritas, non-repudiation, privacy, dan keselamatan. Autentikasi yaitu pembeli, penjual, dan institusi pembayaran yang terlibat harus dipastikan identitasnya sebagai pihak yang berhak terlibat dalam transaksi tersebut. Kemudian integritas, jaminan bahwa data dan informasi yang ditransfer pada e-commerce tetap utuh dan tidak mengalami perubahan. Non-repudiation, pelanggan membutuhkan perlindungan terhadap penyangkalan dari penjual bahwa barang telah dikirimkan atau pembayaran belum dilakukan. Kemudian, dibutuhkan informasi untuk memastikan siapa pengirim dan penerimanya. Privasi, pelanggan menginginkan agar identitas mereka aman. Mereka tidak ingin orang lain mengetahui apa yang mereka beli. Kemudian keselamatan, yaitu pelanggan menginginkan jaminan bahwa aman untuk memberikan informasi nomor kartu kredit di internet. Standar teknologi e-commerce. Ada 7 standar teknologi e-commerce, yaitu Electronic Data Interchange, Open Buying on the Internet, Open Profiling Standard, Secure Socket Layer, Open Trading Protocol, Secure Electronic Transaction, dan Trust. Dari 7 standar teknologi e-commerce ini, teman-teman bisa baca penjelasan dan pengertiannya di makalah yang telah kami share di grup. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan e-commerce. Kelebihan e-commerce yang pertama, jadi dibandingkan dengan bisnis offline, e-commerce itu memerlukan biaya yang lebih sedikit karena tidak perlu misalnya untuk menyewa bangunan atau membayar tenaga kerja. Walaupun membayar tenaga kerja pasti itu tidak banyak seperti misalnya kita membuka toko offline. Dan selisih biaya dari operasional tersebut bisa dialokasikan untuk pengembangan bisnis. Yang kedua, jangkauan yang luas. Jadi e-commerce itu menggunakan layanan internet untuk melakukan transaksi. Jadi orang-orang di seluruh dunia, seluruh daerah, bahkan seluruh dunia itu dapat mengakses dan membeli produk dan jasa yang kita tawarkan. Dapat diakses kapan saja. E-commerce itu memungkinkan toko yang dapat diakses kapan saja selama 24 jam.
tanpa harus mengeluarkan biaya operasional yang besar tentunya untuk membuka toko setiap hari jika dibandingkan dengan membuka toko secara offline. Jadi menguntungkan bagi konsumen juga pelaku usaha itu sendiri. Pertukaran informasi lebih cepat. Pertukaran informasi antara pelaku bisnis dan konsumen ini terjadi lebih cepat karena dilakukan secara online. Informasi itu bisa berupa spesifikasi produk, pengenalan produk, atau bahkan promosi yang diperlukan oleh pelaku usaha itu sendiri. Pengiriman barang yang cepat. Pengiriman barang yang cepat dan praktis salah satu dari keuntungan e-commerce itu karena jarak pemesanan dan pengiriman barang dari e-commerce itu sendiri cepat, pengguna kerap melakukan repeat order atau pemesanan ulang. Jadi biasanya di e-commerce itu ada pemilihan ekspedisi, misalnya kita membutuhkan barang itu lebih cepat sampai, kita memilih estimasi pengiriman yang misalnya 1-2 hari sudah sampai rumah, seperti itu. Adapun kekurangan dari e-commerce, yang pertama, pencurian informasi rahasia yang berharga. Jadi gangguan yang timbul bisa menyingkap semua informasi rahasia kepada pihak-pihak yang tidak berhak mendapatkan informasi tersebut. Tentunya dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi si pengguna usaha, bagi pelaku usaha ataupun bagi konsumen. Selanjutnya, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Contohnya di sini gangguan pelayanan yang bersifat non teknis ya, kesalahan non teknis. Contohnya listrik yang padam karena misalnya di sini kita harus menggunakan internet. Jadi kita kalau misalnya listrik padam kita tidak bisa menggunakan internet. Contohnya seperti itu. Penggunaan akses ke sumber oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Misalnya di sini zaman sekarang sudah banyak hacker ya. Jadi mereka bisa membobol sistem perbankan. Setelah itu dia bisa memindahkan sejumlah rekening orang lain ke rekeningnya sendiri. Kehilangan kepercayaan dari para konsumen. Kadang ada penilaian dari konsumen yang dengan sengaja berusaha menjatuhkan reputasi perusahaan tersebut. Kerugian yang tidak terduga terjadi karena adanya kesalahan, misalnya ada juga karena kesalahan manusia, contohnya ketidakjujuran manusia atau praktek bisnis yang kurang benar. Terus kalau misalnya kesalahan dari luar manusia, contohnya kesalahan dari sistem elektronik, seperti itu. Lalu yang terakhir, kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan. Jadi kadang ada penipu yang bisa mentransfer uang dari rekening ke rekening lainnya, atau dia bisa mengganti juga semua data finansial yang ada. Baik, selanjutnya ada manfaat e-commerce bagi pemilik usaha. Yang pertama, kemudahan dalam aktivitas jual beli. Yang kedua, memangkas biaya pemasaran. Yang ketiga, kemudahan dalam berkomunikasi dengan konsumen dan produsen. Kemudian yang keempat, dapat menjangkau target market yang lebih luas. Yang kelima, penyebaran informasi lebih mudah dan cepat. Kemudian yang keenam, proses pembayaran menjadi lebih mudah dan cepat. Selanjutnya ada manfaat e-commerce bagi konsumen, yaitu konsumen dapat berbelanja dengan lebih mudah selama 24 jam sehari sepanjang tahun. Kemudian, konsumen dapat melihat berbagai pilihan produk yang dianggap terbaik dengan harga yang paling sesuai. Kemudian, konsumen dapat membeli produk dan jasa dengan biaya yang lebih mudah dan murah setelah melakukan perbandingan dengan berbagai e-commerce. Perlindungan konsumen di dalam e-commerce, yaitu Pasal 8 Ayat 1 huruf F Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 melarang pelaku usaha untuk memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut. Ketidaksesuaian spesifikasi barang yang Anda terima dengan barang tertera dalam iklan atau foto penawaran barang merupakan bentuk pelanggaran atau larangan bagi pelaku usaha dalam memperdagangkan barang. Anda selaku konsumen sesuai pasal 4 huruf H
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Apabila pelaku usaha melanggar larangan memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut, maka ia dapat dipidana berdasarkan pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 yang berbunyi, pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat 2, pasal 15, pasal 17 ayat 1 huruf A, huruf B, huruf C, huruf E, ayat 2, dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Yang terakhir, contoh e-commerce di Indonesia. Ini dia aplikasi e-commerce di Indonesia, pasti teman-teman sudah tidak asing lagi ya. Seperti OLX, Kaskus, Bukalapak, Belanja.com, Tiket.com, dan juga Blibli. Demikian pemaparan materi dari kelompok 6. Habis ini kita masuk ke sesi tanya jawab yang akan kita langsungkan di grup WhatsApp. Atas perhatian teman-teman semua, kami ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa like and subscribe dan juga aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan video terupdate.